Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ricky Okta Henry, peserta Latsar CPNS Angkatan 16 Provinsi Kepulauan Riau, formasi ahli pertama nutrisionis Rumah Sakit Umum Daerah Agung Haji Dawat Tanjung Uban. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang e-learning journal mengenai rangkaian materi di agenda ketiga. Adapun pokok bahasan materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang manajemen ASN, yang kedua tentang pelayanan publik, dan yang ketiga tentang Wall of Government. Nah, untuk lebih lengkapnya silahkan simak video berikut ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas e-learning journal tentang materi agenda ketiga dari rangkaian pelatihan Latsar CPNS tahun 2021 di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, ini adalah pokok bahasan dari materi yang akan kita bahas. Yang pertama itu tentang manajemen ASN, kemudian tentang pelayanan publik, dan yang ketiga itu tentang Wall of Government. Kita masuk ke pokok bahasan yang pertama, itu manajemen ASN. Nah, di sini manajemen ASN merupakan pengelolaan ASN untuk menciptakan ASN yang profesional, kemudian memiliki nilai dasar. Nah, nilai dasar ini yang akan kita terapkan setelah kita pelajari pada agenda kedua sebelumnya, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, kemudian ada etika publik, ada komitmen mutu, dan juga ada anti korupsi. Kemudian juga untuk menciptakan ASN yang beretika sesuai dengan etika profesinya, kemudian bebas dari intervensi politik, dan tentunya bersih dari praktik KKN. Nah, di sini ada kedudukan ASN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ASN itu terdiri dari dua, yaitu ada pegawai negeri sipil dan ada juga dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Apa sih bedanya antara PNS dengan P3K? Nah, kalau PNS dia mempunyai NIP yang terdaftar secara nasional di Badan Kepegawaian Negara dan merupakan pegawai tetap. Sedangkan P3K itu bekerja berdasarkan perjanjian kerja dan jangka waktunya itu tertentu. Kemudian, apa alasan kita harus tahu kedudukan ASN ini? Yang pertama itu tentang pengalaman masa lalu PNS, di mana PNS pada masa lalu itu dianggap belum sempurna. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana kedudukan kita sebagai aparatur sipil negara, maka kita harus memberikan kontribusi yang terbaik, sehingga anggapan tersebut bisa hilang dari masyarakat seperti itu. Kemudian, merubah pola pikir ASN, yaitu harus melayani dengan penuh tanggung jawab dalam bekerja dan tentunya dengan ikhlas. Kemudian, memahami peran sebagai ASN, yaitu menjalankan jabatannya secara profesional. Kemudian, sumber daya ASN yang unggul, itu bisa beradaptasi atau selaras dengan perkembangan zaman. Kemudian, apa sih peran ASN? Nah, peran ASN itu ada tiga, sebagai perencana, pelaksana, maupun pengawas dari penyelenggaraan tugas-tugas umum di kepemerintahan. Kemudian ini tugas ASN, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, kemudian sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat pemersatu bangsa. Kemudian bagaimana konsep sistem merit dalam manajemen ASN? Nah, sistem merit ini diluncurkan untuk menjamin transparansi dan keadilan baik bagi organisasi maupun bagi ASN itu sendiri. Bagi organisasi, dengan adanya sistem merit itu mendukung prinsip akuntabilitas yang menjadi tuntutan dalam sektor publik. Kemudian bagi ASN sendiri itu menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir sebagai seorang pegawai. Bagaimana pelaksanaan sistem merit dalam manajemen ASN ini? Itu mulai dari perencanaan kebutuhan. Itu bisa diadakan melalui analisis kebutuhan kinerja dan jabatan, kemudian diadakannya pengadaan melalui rekrutmen CPNS yang saat ini sudah menggunakan sistem CAT dengan bekerjasama dengan BKN. Kemudian pengembangan karir dari PNS itu sendiri. Kemudian ada juga promosi dan mutasi
kemudian manajemen kinerja, bagaimana penilaian kinerja dari aparatur sipil negara tersebut, kemudian mulai dari penggajian, penghargaan, dan disiplin. Kemudian juga perlindungan dan pelayanan serta sistem informasi. Nah, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, yaitu kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan atas barang, jasa, atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Nah, dalam pelayanan publik kita harus memenuhi 3 unsur. Yang pertama itu institusi penyelenggara pelayanan publik itu sendiri. Kemudian ada masyarakat sebagai penerima pelayanan dan ada unsur kepuasan dari masyarakat yang menerima layanan tersebut. Nah, ini prinsip dari pelayanan publik tersebut, yaitu adanya prinsip partisipatif, prinsip transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, mudah dijangkau, akuntabel, dan berkeadilan. Nah, di mana dalam memberikan pelayanan publik itu dibutuhkan partisipatif aktif dari orang yang memberikan layanan maupun dari yang menerima layanan. Nah, dari pelayanan publik saat ini, masyarakat menuntut adanya transparansi dari apa yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Kemudian tidak adanya tindakan diskriminatif yang membedakan antar individu yang satu dengan individu yang lain. Kemudian keadilan juga pasti dituntut oleh masyarakat sebagai pelayanan publik. Lanjut ke hakikat pelayanan. Nah, di sini pemberi pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan kewajiban aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Nah, di sini kita berkedudukan sebagai ASN atau aparatur sipil negara yang diperuntukkan untuk mengabdi kepada masyarakat itu harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Nah, bagaimana pelayanan yang prima yang baik kepada masyarakat tadi? Ya balik lagi kepada prinsip-prinsip pelayanan tadi. Harus ada yang transparan, harus responsif, tidak diskriminatif, efektif dan efisien, mudah dijangkau. Nah, lanjut. Ini klasifikasi contoh dari pelayanan publik yang ada saat ini. Yang pertama itu ada pelayanan administratif. Nah, untuk pelayanan administratif ini itu menghasilkan berbentuk dokumen-dokumen resmi yang dibutuhkan publik. Baik itu misalnya pengurusan kartu keluarga, pengurusan surat izin pendirian bangunan, atau surat-surat administrasi dokumen resmi lainnya. Kemudian pelayanan barang, itu menghasilkan bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh masyarakat. Pelayanan jasa, menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik. Kemudian ada pelayanan regulatif, ya. Ini menyangkut tentang pelayanan hukum atau penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi di kehidupan masyarakat. Lanjut kita masuk ke materi yang ketiga, itu tentang Whole of Government, yaitu bagaimana pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari instansi pemerintah untuk mencapai tujuan bersama dalam pembentukan atau pembangunan kebijakan, dalam manajemen program maupun dalam pelayanan publik itu sendiri. Nah, mengapa perlu Whole of Government ini? Karena adanya sikap egosentral. Kenapa? Egosentral ini mencirikan satu instansi merasa unggul dari instansi lain, maka diperlukanlah suatu Whole of Government atau upaya kolaboratif antar instansi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Kemudian ada dorongan publik untuk kinerja good government. Kemudian karena adanya keberagaman dalam setiap instansi atau dalam kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pastinya. Kemudian, apa manfaat dari penerapan Whole of Government ini? Yang pertama itu peningkatan pelayanan dan penyebaran informasi. Kenapa? Karena dengan dibentuknya Whole of Government, dengan adanya best practice dalam pemerintahan, maka setiap masyarakat dengan mudah akan bisa mendapatkan akses informasi tentang bagaimana pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.
Kemudian adanya transparansi, karena semua pelayanan yang diberikan itu lebih mudah diakses oleh masyarakat secara luas. Kemudian meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan meningkatnya pelaksanaan pemerintah yang efisien. Kemudian ada perubahan mindset yang harus diterapkan atau diubah dalam penerapan World of Government ini. Yang pertama yaitu sikap penguasa menjadi pelayan, di mana kita sebagai ASN itu harus merubah mindset kita. Karena di sini kita diperuntukkan untuk melayani masyarakat, bukan mengatur apa yang akan didapatkan oleh masyarakat. Kemudian wewenang menjadi peranan, di mana tugas-tugas kita di pemerintahan itu akan menjadi lebih mudah atau lebih diterima oleh masyarakat jika kita memberikannya sebagai kontribusi kita atau peranan kita dalam membantu masyarakat. Kemudian jabatan yang sedang kita duduki saat ini itu merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, mindset inilah yang harus diterapkan agar pemerintahan di negara kita menjadi lebih baik. Kemudian manfaat apa yang bisa kita capai dengan penerapan World of Government ini? Yang pertama, efisiensi. Efisiensi ini diartikan sebagai penghematan. Maksudnya seperti ini, meminimalkan tenaga kerja yang ada, meminimalkan waktu yang digunakan untuk bekerja. Nah, dengan penerapan World of Government ini atau best practice dalam pemerintahan ini, semua akses terhadap kebutuhan masyarakat itu bisa dengan cepat, dengan mudah diterima oleh masyarakat, sehingga efisiensi dalam bekerja meningkat. Kemudian sharing informasi dari akun-akun resmi pemerintahan yang bisa diakses oleh masyarakat secara luas. Kemudian lingkungan kerja yang lebih baik, daya saing, akuntabilitas, dan koherensi terhadap kebijakan yang diciptakan. Nah, kemudian best practice dalam penerapan World of Government ini. Dalam menerapkan best practice dalam pemerintahan, itu kita harus menerapkan cara kerja yang baru. Maksudnya seperti ini, kita harus mengikuti perkembangan zaman. Misalnya, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup pesat pada akhir-akhir ini, maka kita juga harus menyesuaikan dengan pemberian layanan yang menggunakan teknologi terbaru yang akan mempermudah masyarakat untuk mencari atau menerima layanan yang mereka butuhkan. Kemudian ada sifat akuntabilitas dan insentifnya. Nah, dalam menerapkan suatu program atau praktek dalam World of Government ini, tentu ada beberapa tantangan atau hambatan yang akan kita jumpai. Salah diantaranya itu kapasitas sumber daya manusia dan institusi. Itu akan mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan, di mana terjadinya penggabungan sumber daya manusia dengan kualifikasi yang berbeda. Kemudian ada nilai dan budaya organisasi. Menjadi kendala manakala terjadinya upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan suatu kelembagaan. Kemudian kepemimpinan. Nah, di kepemimpinan ini merupakan titik penting dalam penerapan suatu program. Kalau di sini World of Government, di mana dibutuhkan sikap kepemimpinan yang mampu mengakomodasikan perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu setiap sumber daya manusia yang ada di instansi tersebut atau institusi tersebut untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, sekianlah pemaparan dari e-learning jurnal kita pada kesempatan kali ini mengenai agenda ketiga. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menyaksikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.